Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang profil perusahaan. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjut untuk membuat profil perusahaan pada PT Zalia. Nah, untuk mempercepat, silakan untuk daftar akun yang akan kita buat, kita fokus ke trial balance saja dulu. Jadi, untuk daftar akun yang akan kita buat supaya cepat, kita lihat trial balance, kemudian buat yang ada semua ini, mulai dari cash in bank sampai dengan yang terakhir adalah income tax expense. Nah, jadi untuk akun-akun yang lain yang tidak digunakan, kita bisa skip dulu, kita fokus ke yang ini dulu. Kita langsung ke prakteknya saja nanti. Nah, tujuannya apa? Supaya kita dalam membuat daftar akun itu yang pertama cepat, sehingga kita bisa langsung fokus akun-akun apa yang penting dan yang digunakan di trial balance ini. Kemudian yang kedua, ketika kita membuat daftar akunnya itu sudah sesuai dengan yang trial balance, maka nanti akun-akun yang lain itu nanti kita bisa tinggal tambahkan saja, cepat nanti. Nah, kita langsung ke prakteknya. Nah, untuk membuat daftar akun, kalian bisa klik account, kemudian account list. Lalu kita klik yang aset. Nah, di kelompok aset ini, kalian bisa edit akun yang perlu. Kemudian akun yang tidak perlu, tidak usah diedit. Atau bahkan bisa dihapus. Kemudian yang tercentang ini, dia tidak bisa dihapus, tapi masih bisa kita edit. Nah, akun yang pertama yang akan kita buat ini adalah cash in bank. Yang kedua adalah petty cash. Nah, cash in bank ini kita bisa pakai dari akun ini, check account. Kita edit nomor akunnya menjadi 1100 dan akun name-nya cash in bank. BNI. Masukkan saldo tahun 2016 616 266 614 616 266 614 tab. Dan history last FY 2015, saldo tahun 2015, kita masukkan yang ini, Desember 2015 ini, berarti ini 381 973 692. Kita taruh yang paling bawah, 381 973 692. Kemudian oke. Yang kedua, akun undeposit fund, kita ganti nomor akunnya menjadi 1200, akunnya petty cash. Kemudian saldonya 10 juta. Saldo tahun lalu, historinya 9 juta. Kemudian oke. Selanjutnya, trade debtor kita ganti menjadi 1300, nama akunnya akun receivable. Saldonya 1 miliar 1.100.010. 1 miliar, oh masih kurang. 1001 110000. Ya. Saldo tahun lalu 1,4 miliar. Kemudian oke. Lalu provision account kita ganti menjadi allowance, bisa. Kemudian account tab-nya kita ganti menjadi account receivable, karena allowance itu nanti akan mengurangi piutang.
saldonya min 904, min 96 240 400. Story-nya juga sama, min 96 240 400. Oke. Kemudian investment kita bisa ganti merchandise inventory, nomor akunnya 1500. Merchandise inventory saldonya 563040. Story saldonya 526560. Kemudian untuk tipe akunnya kita ganti menjadi other current asset. Yes. Nah, mulai dari ini merchandise inventory sampai dengan prepaid income tax, ini tipe akunnya other current asset, sehingga kita bisa langsung new dari sini. Kita tidak oke, tapi kita bisa langsung new supaya nanti untuk account tab-nya, tipe akunnya nanti otomatis sama dengan yang ini. Kita klik new, masukkan 1600, office supplies, saldonya 9642 500. Story 10 juta. Kemudian new 1700, prepaid insurance saldonya 3.120. Story-nya 37440. New 1800, prepaid rent saldonya 6.500. Story-nya 78 juta. New 1900, value added tax in saldonya 78904. Saldo tahun lalu 65765. Kemudian new 1902, prepaid income tax saldonya 108 631 600. Dan history saldonya kosong. Kemudian new 1200 2100, namanya investment, saldonya 986 425. Story-nya 736 425. Kemudian kita new 3100 land. Untuk land tipe akunnya adalah fixed asset karena land itu tanah ya. Tanah itu termasuk dalam aset tetap. Land 1,5 miliar. Story-nya 1,5 miliar. Kemudian ini new 3200,
building 750 juta, story-nya 750 juta. Kemudian new 3201. Untuk akun kalian bisa ini ya, singkat ya. Misalkan accumulated depreciation building, misalkan cukup disingkat ACC, dep atau apa. Kalau saya depreciation. Building min 150 juta. Story-nya min 115625. Kemudian new 3300, vehicle, saldonya 279, story-nya 279. Kemudian new 3301, accumulated depreciation vehicle min 104625, story min 72656,250. Kemudian new 3400, equipment, saldonya 154200, story-nya sama 154200. Kemudian new 3401, accumulated depreciation equipment, saldonya min 30840, story-nya min 16705. Kemudian oke. Nah, berarti ini semua daftar akun untuk kelompok aset sudah. Nah, kemudian akun electronic clearing account ini kan tidak terpakai, ya kan? Kita bisa kasih angkanya besar supaya turun ke bawah, kemudian akun ini bisa kita inaktif. Artinya, kalau akun ini inaktif, nanti akun ini tidak terpakai. Ya memang tidak terpakai, nah, tapi tidak kita munculkan. Supaya nanti ketika membuat raca saldo, trial balance, itu akun ini nggak muncul. Nah, seperti ini untuk kelompok aset. Kemudian kita ke kelompok liability. Klik liability. Kelompok liability akunnya adalah ini. Mulai dari akun payable sampai dengan Bank Jateng Loan. Nah, ini ya. Kita buat akunnya. Yang pertama adalah kita klik trade creditor. Kita ganti nama akunnya menjadi akun payable. Akun payable itu nomor akunnya adalah 1002-1100. Namanya akun payable. Saldonya mana ini akun payable? Ini ya. 867 944. Story-nya 1987181. Kemudian ini kita bisa oke dulu. Lalu kita bisa new. Tipe akunnya kita pilih order current liability. Nomor akunnya adalah 1200.
kedua 1200, accrued expense, kemudian saldonya 40.200, story-nya 47560, new 1300, value added tax out 103116, story-nya 90650, kemudian new 1302, nama akunnya income tax payable 21, PPN income tax PPh pasal 21, kemudian saldonya PPh pasal 21 1849, story-nya 1576, dan next 1303, tab, nomor akunnya adalah income tax 23, payable, saldonya kosong, historinya kosong, lanjut new 1304, income tax payable 25, PPh pasal 25, itu saldonya 9875.600, saldo tahun lalu historinya 75 juta. Kemudian new 1305, dividen payable, saldonya kosong, story-nya 150 juta. Kemudian new 2100, Bank Jateng Loan, utang jangka panjang untuk Bank Jateng, tipe akunnya karena ini utang jangka panjang, kita ganti akunnya menjadi tipe akunnya long term. Openingnya adalah 256.840, story-nya 387.469.400. Oke. Nah, ini semua akun PT Zalia untuk kelompok liability sudah kita buat. Kemudian kita klik ini payroll accrual payable, kita ganti nama akunnya menjadi besar 9999, kemudian kita inaktif akun ini, lalu oke. Nah, lanjut ke kelompok equity. Equity yang dibuat adalah ini, capital stock sampai dengan income summary. Nah, kita praktekkan. Yang pertama, akun return earning. Return earning kita edit nomor akunnya 1400, namanya tetap return earning. Nominalnya adalah 1417700.642. Kemudian historinya 1417700.642. Oke.
Kemudian income summary. Kemudian ini current year earning kita ganti menjadi income summary. Income summary nomor akunnya 1500. Kita ganti menjadi income summary. Ini akun untuk menampung laba. Income summary, laba ditahan. Labanya berapa? Nah, itu nanti kamu bisa tahu di sini. Dan klik new. Kita buat capital stock 1100, namanya capital stock, modal saham ya. Nominalnya 1525. Kemudian historinya 1225. New 1200. Dividen, saldonya kosong. Kemudian new 1300. 1300. Nama akunnya adalah additional paid in capital. Additional paid in capital. Saldonya adalah 305 juta. Story-nya 245. Oke. Nah, ini semua akunnya sudah kita buat. Kemudian untuk historical balancing ini kita ganti nomor akunnya yang besar supaya dia nanti turun ke bawah. Kemudian akun historical balancing ini sifatnya dia adalah akun penampung selisih. Jadi kalau kamu menginputkan daftar saldo akun, kok openingnya ini kok masih tidak 0, berarti ada yang salah input, entah itu kelebihan atau kekurangan atau salah nominal. Nah, seperti itu. Atau salah masuk, yang harusnya debit di kredit, yang harusnya di main tapi tidak di main. Nah, itu nanti semua akan ketahuan di sini. Akun historical balancing, akun penampung kesalahan, salah input saldo. Nah, kemudian kita buat daftar akun untuk yang kelompok income. Income itu ada ini. Income itu pendapatan ya. Karena perusahaannya adalah perusahaan dagang, maka pendapatannya ya dari aktivitas dia menjual barang. Mulai dari ini. Sales discount, sales return and allowance. Ada penjualan, kemudian diskon penjualan, dan retur penjualan. Ini ya, sales return and allowance. Nah, hanya 3 ini saja yang berarti kita buat. Yang ini sudah 5 cost of merchandise sold. Kita buat, kita masukkan, kita klik new, kita ke akun income ya, kelompok income, kemudian new 4.100, dan sales 11.245.860. Dan historinya nggak ada ya. Nah, karena history tidak ada. Kenapa? Ya karena ini adalah kelompok akun nominal ya kan, kelompok akun untuk laba rugi, makanya tidak ada. Jadi yang ada itu yang kelompok akun 1, 2, 3 itu ada saldo normalnya, tapi yang kelompok akun laba rugi seperti ini nggak ada. Dan new 4.200, sales diskon, saldonya adalah main 179.933.760, dan new 1.300, sales return and allowance
saldonya men 263 200. Kemudian oke. Sudah, tiga-tiganya sudah kita buat. Sekarang kita ke kelompok akun 5, cost of goods sold, cost of sales. Kita new 5.100 cost of merchandise sold, saldonya 8777240. Kemudian new 1.200 purchase discount min 98 juta. Kemudian oke. Nah, lalu kita ke kelompok expand 6. Expand ya. Mulai dari utility expense sampai dengan other operating expense. Oke. Wage and salaries ini ada ya. Nah, ini ada 1.800. Ini wage and salaries sudah ada, kita ganti 1.800. Namanya biar tetap wage and salaries. Saldonya adalah 406.780. Dan kita bisa new. Kita ke atas lagi ya, 1.100. Utilities expense. Saldonya 35420. Dan new 1.200 office supplies. Expand. Office supplies expand 249.874. Dan new 1.300 doubtful debt, kerugian piutang ini ya. Doubtful debt kosong. Dan new 1.400 spoiled expense. Ini beban barang hilang, spoilage 23920. Kemudian 1.500 depreciation expense. Saldonya 80.478.750. Kemudian new 1.600 insurance expense. Insurance expense 34320. Kemudian new 1.700 rent expense. Rent expense 71.500. Kemudian new 1.800 kan tadi sudah, kita 1.900 advertising expense. Advertising expense 15.720. Kemudian lagi 6.2000 other operating expense. Saldonya 26.540.750. Kemudian oke, sudah semuanya. Nah, kemudian ini other employee expense. Ini kita kasih angka besar nomor akunnya. Kemudian akun ini kita inaktif. Oke, nah dia turun ke bawah. Lalu ini other income 8. Other income itu yang termasuk pendapatan
lain-lain dan biaya lain, pendapatan lain-lain itu ini ada interest income, recollected, sampai dengan bank service charge. Nah, kita buat new 1100 interest income, saldonya 11.375.260. Kemudian new 1400 collected, saldonya kosong ya. Kemudian 1500 late fees collected, saldonya juga kosong. Next, new 1600 dividend income, saldonya juga kosong. New 1700 gain on loss sales of fixed asset. Ya, sudah gain or loss gitu aja. Saldonya kosong. Dan new 2100 interest expense, beban bunga ya, saldonya min 21.777.888. Dan new 2200 bank service charge, min 216.800. Kurang. Sorry. Min 2164.800. Oke. Kemudian other expense, beban lain-lain, kita buat new 1400 income tax expense, artikel 42. Artikel 4 gini aja. Saldonya 8756.240. New 1450 income tax expense. Lalu oke. Nah, semua akun sudah kita buat. Kemudian cara mengecek akun nominal akun tadi sudah benar atau belum, balance atau tidak. Nah, itu kita bisa cek ini. Klik equity, kemudian lihat akun historical balancing ini. Nah, kalian bisa lihat ini. Untuk saldo tahun 2016, kalian bisa langsung melihatnya di opening balance ini. Kalau historicalnya kosong, berarti saldo tahun 2016 November itu yang kalian masukkan itu sudah benar, posisinya sudah benar, jumlahnya sudah benar. Dan yang tahun lalu gimana Pak caranya? Ini kalian bisa klik history. Nah, ini last FY 2015 yang tahun lalu 2015 ini juga 0. Artinya saldo yang tahun lalu kamu masukkan itu juga semuanya sudah benar, sudah 0. Nah, ini cara gampang untuk mengecek saldo yang kita masukkan itu tadi saldo awalnya udah benar atau belum. Nah, itu caranya. Nah, semuanya sudah, sehingga nanti selanjutnya kita akan melakukan setup link account. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya nanti silakan dipraktekkan sendiri. Yang harus kalian usahakan adalah ini, historical balancingnya harus 0 karena itu penting.
sehingga saldo untuk input transaksi selanjutnya, kalau saldo awalnya sudah benar, nanti transaksi selanjutnya juga benar. Kalau transaksi selanjutnya benar, tapi saldo awalnya kok masih salah, kacau lah, itu nanti kemungkinan juga nanti transaksimu kacau. Ya kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.